kebaikan yang dilakukan dengan ketulusan akan selalu dikenang. Akan tetapi kebaikan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan duniawi suatu saat kelak akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat niat tersebut. Telah banyak kita dengar kisah-kisah para pejuang yang telah pergi dan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang selalu dikenang. Satu persatu para pejuang itu telah pergi, dan kita selalu membanggakan mereka. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada mereka untuk ikhlas dan tulus melakukan kebaikan-kebaikan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kebaikan-kebaikan mereka sekalipun mereka tidak menceritakan kepada orang lain. Salah seorang alumni Tadribud Duat yang pernah kami dengar diceritakan langsung oleh Ustaz kita almarhum Ustaz Usdi di Masamba. Ustaz kita ini sesaat setelah menyelesaikan studi di Tadribud Duat berniat menikah. Allah mudahkan niatnya. Setelah dia menikah, di saat-saat berbulan madu, dia meminta agar diutus di suatu daerah yang jauh dari kota Masamba, sekitar 90 km dari kota Masamba. Beliau kemudian diutus ke sebuah desa yang jauh. Beliau menghabiskan bulan madunya di sana. Suatu ketika di bulan Ramadan, beliau bersama istrinya berniat untuk mengunjungi sebuah desa yang berjarak sekitar 16 km dari tempat tinggalnya, bersama temannya yang juga disertai dengan istrinya. Di sore hari berangkatlah mereka berempat. Temannya ini mengendarai sebuah motor membonceng istrinya, tetapi qadarullah, ustadz yang kita ceritakan ini tidak bisa mengendarai motor. Akhirnya karena tekad yang kuat, bersama sang istri tercinta menumpangi sebuah truk yang akan keluar menuju ke desa tersebut. Setelah beberapa kilometer perjalanan ditempuh, tiba-tiba mobil itu mogok. Subhanallah, semangat beliau tidak surut. Beliau menyampaikan kepada istrinya bahwa perjalanan akan kita lanjutkan. InsyaAllah kita akan salat Isya di kampung itu di bulan Ramadan, jamaah sekalian. Beliau perlu berjalan hingga masuk malam hari, masih melanjutkan perjalanannya di sela-sela pegunungan tanpa ada perkampungan, gelap gulita. Temannya sudah lama sampai di kampung tujuannya bersama istrinya. Sudah sampai jam 10 malam, belum ada kabar. Hingga tengah malam, lalu turun hujan, jamaah sekalian. Akhirnya sang teman ini menyampaikan kepada istrinya untuk menjemput sang ustaz di jalan. Maka dia pun menelusuri jalan mencari sang ustaz bersama istrinya. Subhanallah, menurut penuturan Ustaz Usdi, beliau menemukan keduanya tertidur lelap di pinggir jalan tanpa sedikit pun rasa takut, jamaah sekalian. Tidak ada orang, tidak ada penduduk, yang ada hanya suara-suara binatang. Lalu mereka pun berboncengan bertiga agar bisa sampai ke tempat tujuan untuk berdakwah. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ustaz kita ini, jamaah sekalian, bahwa
ternyata di luar sana begitu banyak orang-orang yang sangat baik, orang-orang terbaik dari kita yang mungkin saat ini merasa sudah hebat. Subhanallah, mari kita bandingkan dengan diri kita yang mungkin sampai saat ini kebaikan-kebaikan kita masih kita ukur dengan materi. Surga Allah Subhanahu wa taala terlalu mahal. Mereka-mereka yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan melakukan kebaikan tanpa ia ceritakan, Allah abadikan kisahnya. Kalau saja para nabi meminta hal ini jamaah sekalian, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam doanya mengatakan, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan aku tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan ayat ini sekaligus doa Nabiullah Ibrahim memberikan pesan kepada kita bahwa kebaikan yang didasari oleh ketulusan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita sampaikan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menyebarkan kebaikan itu sebagai busyra di saat kita telah pergi meninggalkan dunia ini. Mereka yang berdakwah di tempat yang jauh tidak pernah merasa khawatir, karena mereka sadar. Nabi kita mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namla fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Jika ini yang tertanam dalam diri seseorang, maka dia akan selalu bahagia dimanapun dia berada, sekalipun di tempat yang jauh tidak ada yang melihatnya, karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, bahkan penduduk langit dan bumi mendoakan dia. Allah mencucurkan rahmatnya, para malaikat, langit dan bumi, bahkan an-namla fi juhriha, semut yang berada di dalam lubangnya meminta ampunkan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kalau begitu, apa yang harus dikhawatirkan? Apa yang ditakutkan jamaah sekalian? Jika semua menyertai kita, inilah buah dari ketulusan. Allah Subhanahu wa taala akan mengabadikan kebaikan-kebaikan kita. Maka niatkanlah kebaikan kita dengan tulus, Allah akan menjaganya. Dan biarkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membalasnya di dunia dan di akhirat, karena Allah lebih tahu tentang diri kita dan apa yang kita butuhkan.